الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه بعدد كل معلوم لك. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah selama duduk di majlis ini, Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita akan mengkupas sebuah hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini di dalam kitab Jami'us Saghir fi Ahaditsun Basyirun Nadhir lil Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullahu taala. Ini bagian daripada amalan yang selalu diamalkan oleh para salafus saleh ba'da subuh dengan zikir, kemudian dengan ta'lim. Ada dengan zikirnya, kemudian dengan ta'limnya. Ta'limnya dengan menuntut ilmu. Ini amalannya para salafus saleh. Bukan berarti mereka setelah selesai subuh pulang kemudian mengqadha tidurnya, tidak. Atau mungkin habis subuh langsung mengerjakan aktivitas, juga tidak. Salafus saleh ba'da subuh dengan zikirnya, auratnya, kemudian dengan ta'limnya. Bahkan kalau kita baca biografi para ulama itu, seperti biografinya Imam Ahmad bin Hanbal, biografinya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, baru keluar daripada masjid itu setelah terangkatnya matahari dan ketika sudah terasa panasnya di luar. Dah terasa anginnya di luar tu, baru beliau pulang ke rumah beliau. Jadi ketika belum terangkatnya matahari, beliau belum keluar daripada masjid. Begitulah amalan para salafus saleh dahulu kala. Jadi tidak bersegera cepat keluar daripada masjid menuju rumah, enggak, ya, tapi berlama-lama. Karena keseluruhannya itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ilmu juga pahala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm, sahallallahu lahu tariqa ilal jannah." Orang yang dia duduk di majlis ilmu walaupun sesaat saja, atau orang yang berjalan dia menuju tempat suatu majlis ilmu, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Maka setidaknya ini bagian daripada asbab nanti yang akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditengok-tengok amal seketek, ditengok dosa lebih banyak, lalai lebih banyak, taat ya bila taat kita taat itu bila iman sedang stabil. Iman stabil tu menengok kalau saku lagi stabil pula. Ketika saku stabil, biasanya iman orang stabil. Tapi ketika saku goyah, iman pun goyah, taat pun kurang. Nah, setidaknya dengan duduk di majlis ilmu, datang solat berjamaah ke masjid ini bagian daripada sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Bagian daripada suatu kemudahan nanti yang Allah mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja. Dengan aktivitas yang kita lakukan mulai dari tadi sebelum subuh salat sunat
qabliyah subuh, atau ulama mazhab Syafi'i mengatakan salat sunat fajar. Salat sunat fajar, salat sunat qabliyah subuh. Nah, Nabi katakan apa? Rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kita sudah mendapatkan itu tadi sebelum subuh. Setelah itu apa lagi? Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'atayil fajr, orang yang salat sunat 2 rakaat fajar, wa qara'a kullani wal alamani fa bara'atan min allamani. Orang yang apabila mereka salat sunat fajar qabliyah subuh 2 rakaat dan membaca ia 2 kul, kullani 2 kul, wal alamani 2 alam. Kul 2 kul 2 alam. Surat maksudnya, surat 2 kul 2 alam. Fa bara'atan min alamani, maka dia pun terbebaskan daripada siksa azab dunia dan akhirat. Nah, makna dia 2 kul tu. 2 kul itu kata baginda Nabi itu qul huwallahu ahad dengan qul ya ayyuhal kafirun. 2 alam, alam nasyrah dengan alam tarakai. Alam nasyrah, alam tarakai. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Itu sunnah yang dibaca ketika salat sunat qabliyah subuh. Begitu dalam riwayat hadis, dan itu yang kita dapatkan ijazahnya dari masyayikh. Jadi ketika salat sunat qabliyah subuh, nah tu 2 kul 2 alam. 2 kul. Kalau ditengok kalau dalam Quran tu tak ada surat 2 kul, tak ada. Tapi maksudnya 2 kul di situ qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. 2 alam maksudnya di sana, alam nasyrah dengan alam tarakai. Jadi kalau Syekh Abdullah Ahmad Hajin, beliau mempraktekkan, mengamalkan, mengajarkan kepada kita tu rakaat yang pertama alam nasyrah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua alam tarakai dengan qul huwallah. Nah, begitu amalan yang diamalkan ketika salat sunat qabliyah subuh atau salat sunat fajar. Nah, qul 2 kul 2 alam. 2 alam 2 kul. Alam nasyrah kawannya dengan kuliya, alam tarakai kawannya dengan qul huwallah. Begitu yang kita terima ijazahnya dari masyayikh kita. Nah, maka disebutkan di sana apa? Al bara'atan min alamani. Maka Allah bebaskan dia daripada alam. Alam itu sebuah sakit. Sakit itu bahasa Arabnya alam. Azab, siksa di dunia atau di akhirat. Allah bebaskan itu ketika 2 kul dan 2 alam kita baca ketika salat sunat qabliyah subuh. Nah, maka qabliyah subuh tadi itu yang kita baca. Ya, bolehkah 2 surah dalam 1 rakaat? Jangankan 2 surah, mampu kita 50 surah dalam 1 rakaat, boleh. Baginda Nabi SAW dalam 1 rakaat salat 3 surah. Tahajud Nabi, surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, kemudian barulah Nabi mengangkat kepada surah An-Nisa. Dalam 1 rakaat Pak tahajud Nabi. Berapa lama kira-kira tahajud Nabi? Al-Baqarah 2 juz setengah, tambah pula Ali Imran, tambah pula An-Nisa. Itu baru 1 rakaat. Wajar Pak kaki Nabi itu bengkak Pak ketika tahajud. Nah, ketika tahajud kaki Nabi bengkak. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, lima anta tata'affa qadamai? Kenapa kok sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Bukankah engkau maksum, orang yang tak memiliki dosa? Kenapa mesti harus bengkak kaki engkau melaksanakan salat? Jawaban Nabi simpel, kata Rasulullah, inni uhibbu abadan syakura. Aku ini ingin digolongkan kepada hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada pertanyaan jemaah, Ustaz, awak lihat cuk je sembahyang tahajud tiap malam tapi kaki tak pernah bongkak dah macam ni. Kaki awak biasa-biasa aje nak pernah bongkak dia. Ya sembahyang tahajud apa macam apa? Sembahyang tahajud kita mana apa? Ya biasa-biasa aja tanya ajalah ayatnya apa yang dibaca ya. Itu aja tanda. Ayat apa yang baca biasanya apa? Oh, kami ayatnya itu. Saya tanya inna ataina, kalau enggak wal asri.
Pokoknya lebih dari 3 ayat nak hafal dah. Lebih dari 3 ayat nak hafal. Inna ataina 3 ayat je. Wal asri pada itu je. Lebih dari itu nak hafal. Jadi tiap semayang inna ataina. Lama rasa inna aku je nanti baca lah. Ada orang kita bukan tak sah. Kan membaca surah dalam solat itu kan hukumnya sunnah. Nah, sunnah min sunanin sayyidil mursalin. Setelah qabliyah subuh, lanjut amalan sunnah lagi. Bahkan Nabi SAW mengatakan idza uqimatis salah, ketika iqamah salat, maka waktu itulah waktu yang mustajab doa. Jadi ketika kita menunggu daripada imam mengangkat takbir, ketika kita menunggu selesainya iqamah, maka ketika itulah doa yang salah satu mustajabah, Allah kabulkan, Allah istijabahkan daripada doa kita. Maka orang-orang banyak juga berdoa di sana. Bahkan doa langsung dengan menjawab kalimat iqamah. Iqamah qad qamatis salatu qad qamatis salah aqamaha Allah wa adamaha wa ja'alana minas salihin. Nah, ada salah satu perbedaan dalam mazhab kita Syafi'i dengan mazhabnya Imam Maliki dan Hanafi. Di dalam kitab Al-Bahjatun Nufus, Mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari, karangan Imam Ibni Abi Jamrah, hadis Mukhtasar Sahih Bukhari, hadis sahih. Ketika berdiri, ketika iqamah, mana yang lebih afdal? Berdirinya ketika sebelum qamatkah, atau berdiri ketika pertengahan qamat, atau menunggu setelah selesai qamat? Nah, ini berbeda pendapat para ulama berdasarkan berbeda-beda riwayat hadis. Jadi berbeda hukum fikih itu karena berbeda dalil. Hadis Nabi itu banyak, Pak. Banyak, Bu, hadis Nabi. Hadis Nabi itu puluhan ribu bahkan sampai jutaan hadis Rasulullah. Yang ada di dalam dada Imam Ahmad bin Hanbal saja itu 1 juta hadis Nabi. Itu yang ada dalam dada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tidak ada orang yang paling banyak hafalan hadisnya di dunia ini mengalahkan hafalan hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa? 1 juta hadis. 1 juta hadis. Makanya kitab hadis yang paling tebal di dunia, kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, 1 juta hadis yang beliau hafal di dada beliau. Hadis belum lagi yang ada di dalam dadanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti, di atas rata-rata 900.000 hadis. Apalagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, aku hafal hadis 900,000 hadis, 900.000 hadis. Maka hadis itu banyak. Jadi ketika ada perbedaan-perbedaan, tapi perbedaan itu masih dalam lingkup fikih, dalam lingkup syariat, maka perbedaan itulah sebuah rahmat. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, al-firqatul azab, al-ikhtilafu rahmatun, wal-firqatul azab. Katanya disebutkan perbedaan itu sebuah rahmat dan perpecahan itu sebuah azab. Jadi ikhtilaf itu ya berbeda, wajar. Syafi'i begini, Maliki begini, Hanafi begini. Itu disebabkan karena perbedaan daripada sisi hadis. Nah, dilihat dalam Bahjatun Nufus, Mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di dalam satu riwayat hadis, Nabi SAW beliau berdiri ketika iqamah. Berdiri ketika iqamah baginda Nabi qabla al-iqamah. Tapi Nabi sebelum iqamah. Berdiri Rasulullah ketika iqamah tadi, sebelum iqamah. Tapi Nabi berdiri ini bukan di masjid, tapi Nabi berdiri mulai dari rumah, kata riwayat. Nabi sebelum iqamah, Nabi sudah berdiri dari rumah. Nabi salat sunat itu di rumah. Qabliyah Nabi kebanyakan di rumah. Atau ba'diyah maghrib dalam riwayat Nabi di rumah. Rumah Nabi dekat dengan masjid, bersampingan dengan masjid, sebelah kiri arah mihrab. Ini mihrab, sebelah kiri itu rumah Nabi SAW. Nabi SAW berdiri qabla al-iqamah. Buktinya apa? Menurut riwayat Bilal ibni Abi Rabah dengan Abdullah bin Umi Maktum, tukang azan Nabi, 2, baru melaksanakan iqamah salat ketika menengok Nabi berdiri. Nabi nampak sudah berdiri, baru mulai iqamah. Nah, ini dalil dalam mazhabnya Imam Hanafi.
Di dalam mazhabnya Imam Maliki bahawa disunahkan iqamah, disunahkan berdiri untuk melaksanakan iqamah, disunahkan berdiri untuk melaksanakan salat itu ba'dal iqamah, setelah selesai iqamah. Dan ini sebagian mazhab Syafi'i. Jadi selesai iqamah dulu, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Ini mazhabnya Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki dan sebahagian mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengambil pendapat itu. Kenapa? Dalam riwayat hadis lagi. Di dalam satu riwayat hadis, dalam hadis sahih Bukhari, sahabat sudah iqamah, orang pun berdiri keseluruhannya, barulah Nabi SAW pun berdiri dan berjalan menuju masjid. Baik. Mazhab Syafi'i bagaimana? Nah, dalam mazhab Syafi'i, tadi itu sebagian mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mazhabina Syafi'i, berdiri iqamah itu ketika mengucapkan qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Jadi imam muazzin membaca qad asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah. Ketika itulah kita baru dianjurkan berdiri dan merapat ke saf dalam mazhabnya Imam Syafi'i menurut riwayat hadis yang sahih. Nah, ulama banyak mengamalkan dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya Syekh Hasan Masyad, di antaranya Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama mazhab Syafi'i. Maqam beliau di samping maqamnya Imam Syafi'i. Nama beliau Syekh Zakaria Al-Ansari. Usia 98 tahun, tak bisa berdiri lagi. Tak bisa berdiri, beliau tak bisa apa-apa, cuman duduk saja, ngajar duduk, habis itu dipapah, digendong, tak bisa berdiri, tak bisa berjalan lagi. Tapi keunikan beliau, ketika kalimat qad qamatis salatu qad qamatis salah, beliau bisa berdiri sampai selesai salat. Habis salat tak bisa berdiri lagi. Itu salah satu karamah yang Allah berikan kepada Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Nah, ini bagian sunnah. Kita ambil peluang yang sunnah yang mana? Masyi'ta. Serah kita. Ketiga-tiganya jelas dalam riwayat hadis. Kita nak mengambil Syafi'iyah, nak mengambil Hanafiyah, nak mengambil Malikiyah, ketiga-tiganya ada dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau pakai pendapat mazhab Maliki tadi gitu, labi tampek di orang kasadonya di mungku, awak tinggal je di belakang ni. Ya, karena salatnya apa namanya tu, lah berdirilah selesai qamat baru berdiri. Ya, kadang ya memang itu dalam riwayat hadis. Memang dalam pandangan masyarakat kita kebiasaan ya ketika sebelum qamat itu sudah mulai mengatur saf. Mana sunnah lagi yang kita amalkan subuh ni? Sunnah baginda Nabi lagi yang kita amalkan di subuh ni. Salat subuh dengan membaca ba'da subuh dengan istighfarnya. Ini bagian daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Maka ini satu yang akan menjadi syafaat untuk kita orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Maka disebutkan dalam riwayat hadis apa kata Nabi SAW? Man ahya'u sunnati 'inda mautiha wajabat lahu syafaati. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku itu mati. Maksud mati di sini bukan berarti sunnah itu tidak diamalkan. Maksud mati di sini ini adalah sunnah itu dianggap bukan sunnah, itu mati namanya. Man ahya'u sunnati 'inda mautiha. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku mati, maksudnya ketika dia itu sunnah tapi tidak dianggap itu sunnah oleh orang. Buktinya apa? Dengan membaca bismillah, kemudian dengan kunut subuh. Ada orang beranggapan itu bukanlah sunnah. Nah, kita hidupkan, kata baginda Nabi, wajabat lahul jannah. Dalam satu riwayat lagi, wajabat lahu syafaati. Maka orang itu diwajibkan dia masuk surga, atau dalam satu riwayat dia itu diwajibkan mendapatkan syafaatku. Maka menghidupkan sunnah Nabi ini besar pahalanya.
Bahkan dalam satu riwayat disebutkan lagi, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman fitnah. Apa kata baginda Nabi SAW? Faka'annahu jihadun ma'i, maka orang tu sama melaksanakan jihad bersama aku. Zaman ni zaman fitnah sudah masuk Pak, zaman fitnah. Kita ni berada di zaman fitnah. Apa bukti kita berada di zaman fitnah? Orang elok bisa buruk, orang buruk bisa elok. Itu tanda zaman fitnah tu Pak. Zaman fitnah. Orang elok, taatnya salat, taatnya beribadat, taatnya zikir, puasa Senin Khamis, bisa menjadi buruk dengan fitnah. Orang buruk, orang yang jelas-jelas perangainya maksiat, bisa menjadi orang mulia. Apalagi dek gara-gara adanya dunia handphone ini, dunia media apa ni, media elektronik ini, pencitraan. Apalagi saat-saat hari ini. Ya, ketika pilpres, ketika pilcaleg, itu luar biasa kan. Nak pernah nampak dakwah apa tadi itu ke masjid dan ke masjidnya. Nak pernah nampak dakwah apa tu ikut gotong royong, ketika itu ikutnya gotong royong. Bahkan bukan sekedar ikut, masuknya kagot tu bagai taluk dia tu. Tu saking apa tu ingin mengatakan bahawa dirinya baik. Tu zaman-zaman fitnah. Bukti zaman fitnah lagi apa? Ketika kita melakukan ibadah, kita juga melakukan maksiat. Awak tujuan pergi datang ke Masjid Firdaus, solat subuh berjamaah. Tapi di jalan, awak menengok maksiat juga. Orang baru keluar dari hotel, orang baru keluar. Kalau apa-apa yang dokek mungkin tak. Kalau jauh dari Panam tadi lah. Berhenti di lampu merah, memandang ke kiri, lepas memandang ke kanan, lepas sebut pula. Orang antara memakai baju joindaknya tu. Sabit memakai baju, dia ada kain malakek ke badannya. Sabit nak memakai baju. Dia tep lutut, dia tep paha, dia tep lutut, ada paha, dia tep paha tu pula lah apanya, roknya. Dan baju ni tadi macam mana? Ajan dipandang ustaz, indak memandang, do tak pandang. Apa caranya? Tak pandang. Ya berhenti tak? Awak baru berhenti dalam memenang. Ayo berhenti pula tentu. Kita memandang betul tak bakal orang janjian orang nak mengganggu kita apa? Apa? Nampak tak awak? Nya bergonceng berdua, nyebut dari seorang laki-laki berdua di belakang pakaiannya sama. Nah, tujuan pergi sembahyang ke masjid, tujuan duduk di majlis ilmu di masjid, tapi tiba di jalan melaksanakan maksiat. Itu tanda zaman-zaman fitnah. Itu tanda zaman fitnah Pak. Walaupun tujuan kita pahala ibadah, tapi di jalan kita menengok dosa, di jalan melakukan dosa. Itu tanda zaman fitnah. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi di zaman fitnah, kata baginda Nabi, faka'annahu jihadun ma'i, maka orang tu sama mendapatkan perolehan pahala berjihad dengan aku, kata Nabi SAW. Itu suatu kemuliaan Pak. Suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat akhir zaman, umat yang hidup di zaman fitnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW, dapat perolehan ganjaran dengan berjihad bersama Nabi SAW. Coba bayangkan hadis Nabi dalam Sahih Muslim, haji. Apa kata Nabi? Orang yang umrah dalam Ramadan. Kata Nabi SAW, siapa yang melaksanakan umrah di dalam bulan Ramadan, apa kata Nabi SAW? Ka'annahu hajjun ma'i. Nabi katakan itu, maka mereka sama mendapatkan perolehan pahala melaksanakan haji bersama aku, kata Rasulullah. Maka umrah dalam Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Ramai orang-orang Arab umrah itu Ramadan. Kebanyakan mereka umrahnya melaksanakan liburnya dalam Ramadan, umrahnya dalam Ramadan. Belum lagi dengan hadis Nabi. Kata Nabi, orang yang umrah dalam Ramadan, maka dia sama melaksanakan haji bersama aku, kata Rasulullah. Hadis dalam Sahih Muslim. Siapa yang tidak ingin haji bersama Rasulullah? Ketika itu cuma 24.000 saja yang ikut haji dengan Rasulullah. Tambah berarti kita satu yang ketika kita umrah dalam Ramadan, maka kita haji bersama Nabi SAW. Maka umrah dalam Ramadan itu mahal, hotel mahal, ya, tiket mahal, umrah dalam Ramadan. Karena pahalanya pun mahal. Ya, kalau ingin sesuatu hal yang mahal, tentu pengorbanannya harus mahal pula. Pengorbanannya harus besar pula. Maka mendapatkan hasil yang mahal. Jadi kalau kecil Ustaz Somad, kalau nanindak yang mahal itu, ya hadiahnya kipas anginnya kan ya. Tapi kalau ingin yang mahal, ingin yang berkualitas, ya harus berjuang pula kita.
Mana amalan lagi yang diamalkan? Sunnah Nabi SAW yang kita hidupkan dengan kunut subuh. Amalan sunnah Nabi SAW, kunut subuh. Ini bagian dari sunnah yang ketika kita mengamalkannya, kita termasuk orang yang menghidupkan satu sunnah Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Imam Ibn Hajar mengatakan hadisnya sahih. Imam Nawawi mengatakan hadisnya sahih. Nabi SAW kata Anas bin Malik, yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi melaksanakan kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Jadi menurut Anas bin Malik yang 10 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik tak pernah menengok Nabi meninggalkan kunut subuh. Setiap subuh Nabi berkunut. 10 tahun lamanya Anas bin Malik dengan Rasulullah. Anas bin Malik ni tidak pernah salat kecuali di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ni ketika salat pasti dengan Nabi. Karena beliaulah orang yang boleh keluar masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik satu, Abdullah bin Zubair bin Awam satu. Tu bebas bolak-balik masuk ke rumah Nabi SAW. Keluar masuk rumah Nabi. Anas bin Malik menyaksikan. Anas bin Malik pun yang melihat Nabi SAW yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi melaksanakan salat subuh, Nabi berkunut sampai Nabi meninggal dunia. Salat subuh Nabi terakhir, Nabi berkunut. Jadi Nabi bukan kunut nazilah saja ketika subuh, Pak. Kalaupun kunut nazilah yang sebagaimana yang dipakai dalam mazhabnya Imam Hanafi, Imam Abi Hanifah bin Nu'man, Nabi katanya cuma kunut nazilah saja dalam 1 bulan karena terbunuh 10 dan 11 orang para hufaz, orang-orang yang hafal Quran sahabat Nabi, maka Nabi kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut yang 5 waktu salat melaksanakannya. Subuh berkunut, zuhur berkunut, asar berkunut, maghrib berkunut. Itu namanya kunut nazilah. Kalau tak salah Firdaus School termasuk yang paling lama kunut nazilahnya petang ketika Covid, tak salah. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Yang tak melaksanakan kunut hari ini, mereka beranggapan bahawa Nabi itu cuma kunut nazilah. Kunut nazilah karena terbunuh beberapa orang daripada sahabat Nabi yang penghafal Quran. Nabi kunut 5 waktu salat. Kira-kira hari ini dengan meninggalnya, terbunuhnya lebih 3.000 orang anak-anak dan kaum muslimin mujahid di Palestina, di Gaza, layak tak kita untuk kunut nazilah kira-kira? Layak. Perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan yang anti kunut itu. Kan mereka, alasan mereka, kami tidak kunut karena kunut Nabi itu cuma kunut nazilah. Lah, kunci di situ. Okey. Kalau memang anda kunut dengan kunut nazilah, Nabi dulu kunut nazilah cuma terbunuh sekitar 10-11 orang saja. Sahabat Nabi yang penghafal Quran. Nabi langsung kunut nazilah. Bagaimana kira-kira keadaan Palestina hari ini? Gaza hari ini. Lebih hari ini 30.000 anak-anak dan wanita yang sudah meninggal dunia. Layak tak untuk kunut nazilah? Lebih layak lagi. Jadi kira-kira apa alasan mereka yang tidak melaksanakan kunut subuh hari ini? Cuba tanya. Tak ada. Alasan tu dia alasan setan aja tu ya. Tak ada alasannya. Apa alasannya kira-kira? Hadis Nabi tentang kunut subuh tiap subuh. Ni hadis riwayat Anas bin Malik. Okey, dia tidak mau beramal dengan hadis Anas bin Malik. Kata dia, kami tidak pakai hadis Anas bin Malik, kata dia umpamanya. Okey, kita terima. Kalian pakai hadis tentang apa? Kami pakai hadis tentang kunut nazilah. Okey, kunut nazilah. Cuba pelajari. Cuba baca. Nabi kunut nazilah, terbunuhnya 10-11 orang saja. Nabi melaksanakan kunut nazilah, tapi ini yang terbunuh puluhan ribu. Kenapa anda belum juga kunut? Tanya ke kawan-kawan kita yang anti kunut itu. Cuba tanya ke mereka Wahabi itu, apa kalian tak kunut bilang? Kenapa kalian tak kunut? Ini sunnah Nabi SAW. Jadi kenapa? Jadi bingung kita. Mereka mengumbar-umbar sunnah. Ternyata mereka yang membunuh sunnah. Maka kita perlu curiga, betul tak mereka ni cinta sunnah? Betul tak mereka ni pengagum sunnah? Mereka kemana-mana cerita, kami menghidupkan sunnah Nabi, kami mengamalkan sunnah Rasulullah. Tapi sunnah Nabi yang kecil saja tidak diamalkan.
Jangan-jangan mereka yang membunuh sunnahnya Nabi SAW. Maka alhamdulillah kita ahlu sunnah jemaah kunut kita tadi. Kunut. Mazhab Syafi'i kunutnya ba'da ruku' ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, kunut kita. Dalam mazhab Maliki, dalam hadis Muwatta disebutkan Nabi kunutnya ba'dal qiraah, setelah selesai membaca ayat. Jadi Nabi setelah membaca ayat, Nabi kunut. Jadi kunutnya Nabi menurut mazhab Maliki dalam sebuah riwayat hadis itu sebelum rukuk. Jadi setelah membaca ayat, Nabi kunut. Itu dipakai dalam mazhabnya Imam Maliki. Datang bapak ke Sudan, ke Tunisia, ke Maroko, jumpa nanti itu tu orang kunut sebelum rukuk. Jadi setelah membaca ayat, langsung mereka kunut. Setelah tu baru mereka rukuk. Dalam mazhab Syafi'i, kunut letaknya setelah rukuk. Nah begitu dia. Setelah rukuk, i'tidal baru kunut. Ini salah satu sunnah Nabi SAW. Nah kita nak amalkan yang mana Ustaz? Ya dia awak Syafi'i amalkan aja lah setelah rukuk. Jangan cuba-cuba lu buatlah setelah sebelum rukuk. Sudah baca ayatnya bila kunut dia imam. Kecil makmun yang nak mengaji subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Tak je nya peduli ni imam kau dah kunut je imam kau. Alah. Itu bercakap makmum di belakang kau tu. Imam lah sosek imam kau katanya lah. Salah imam ni kata dia. Jadi kata imam, boleh mazhab Maliki melakukan itu tu? Boleh. Ya, Maliki mazhabnya orang-orang Afrika. Kita Asia, apalagi Indonesia, mazhab kita Syafi'i. Maka ada sebuah kaedah dalam fiqih itu disebutkan madhabus sunnah huwa madhabul qaum. Mazhab yang sunnah adalah mazhab yang dipakai di dalam kaum itu. Indonesia mazhabnya Syafi'i, dah Syafi'i aja. Jangan dipindahan pula mazhab Hambali yang dipakai oleh orang Saudi ke siko. Kacau jadinya. Jangan dipindahkan pula mazhab Hanafi yang dipakai oleh orang Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan ke siko. Kacau jadinya. Karena sebuah daerah itu sudah ada mazhabnya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Syafi'i. Makkah sebagian Syafi'i, sebagian Hambali. Tapi Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan termasuk Turki itu mazhabnya Hanafi. Kalau awak bawa mazhab Hanafi ke siko, nak kacau beka. Apalagi kalau berjumpa dengan orang awam, tak faham dia tentang mazhab, tak faham dia dengan hadis Nabi SAW. Pernah kejadian di daerah Harapan Raya aku kalau tak salah saya itu. Pernah kejadian jamaah tabligh khurut. Ya, ini dari Uzbekistan, dari Pakistan, mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi Pak, azan dan iqamah sama. Azan dan iqamah sama. Maksud samanya apa? Sama-sama dua. Cuman di azan tak ada pakai qad qamatis salah. Qad qamatis salahnya pun sekali. Jadi azan lah ahbab kita dari jemaah tabligh tadi, azan dua kali seperti biasa, samalah azan ini. Tiba disuruh qamat, inyo qamat balik. Disuruh imam tadi silakan qamat. Qamatlah. Qamatnya nyebut dia, ya qamatnya mereka sama seperti azan, dua kali je. Cuma azan agak panjang, qamat sardan. Sardan ni cepatnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Begitu qamatnya mazhab Hanafi. Hadisnya sahih, Pak. Hadisnya dalam Sahih Bukhari ada itu. Hadisnya dalam Sahih Bukhari ada. Qamat dengan dua kali. Jadi apa kata imam tadi? Nak mudi itu qamat tu dah kecil imam. Kecil imam, ini nak mudi itu dah tu azan mudi itu tunyo kecil. Jadi kata orang orang Pakistani yang diterjemahkan, itu juga iqamah, itu iqamah di kami kecilnya lah. Itu iqamah di kami. Nah, itu bukan, itu azan tu. Jadi apa? Solusi diulanglah qamat balik. Diulang qamat balik. Kecil imam tu, ulang-ulang qamat balik. Diulanglah qamat balik. Jadi itulah sejarahnya semayang yang sekali azan dua kali qamat. Itulah ni. Tapi kalau oleh orang faham, ada jumpa hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, Nabi dia diam. Oh, itu mazhab Hanafi. Setelah selesai salat, kau ingatkan mereka. Itu di mazhab angku, di mazhab kami, azan dan iqamah berbeza. Iqamah sekali, azan dua kali.
Nah, riwayat hadis tu banyak sekali, banyak. Maka tak bisa kita mengklaim masjid kami ini masjid yang sunnah mengamalkan hadis Nabi. Oh, kajian kami ini kajian sunnah mengkaji hadis Nabi. Jadi kajian orang kajian apa? Masjid orang masjid apa? Nah, maka oleh kerana itu menimbulkan fitnah jadinya. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, kita laksanakan tadi qunut subuh dengan sunnahnya. Setelah tu kita tadi diajak oleh imam untuk istighfar. Setelah selesai salat, man istaghfara. Dalam riwayat hadis, man istaghfara, kata Nabi SAW, siapa yang melakukan istighfar setelah selesai salat, salasatan marat, 3 kali. Istighfar 3 kali setelah selesai salat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang kita baca, Allah ampuni dosa kita dari waktu itu ke waktu berikutnya. Hadis jelas. Sudah subuh baca istighfar 3 kali, Allah ampuni dari subuh ke zuhur. Habis zuhur kita baca istighfar 3 kali, Allah ampuni pula dari zuhur ke asar. Maka itulah dalam riwayat hadis Imam Fasni dalam Majalis Susaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah, orang yang apabila dia melaksanakan salat 5 waktu, istighfar dia 3 kali setelah selesai salat, sama inyo melaksanakan mandi 5 kali dalam sehari. Kira-kira kalau orang mandi 5 kali dalam sehari, ada je daki kira-kira lah tu. Aku ada je daki lah tu, ia parah lah tu. 5 kali mandi sehari. Pakai sabun. Keramas 5 kali mandi sehari. Kira-kira ada daki lah? Tak ada. Maka perumpamaan orang yang melaksanakan salat, istighfar 3 kali setelah selesai salat, seumpama sebuah jasad yang mandi 5 kali dalam sehari. Nah, berapa hendaknya peluang rahmat Allah untuk kita. Ya, walaupun banyak dosa, mandi 5 kali sehari, banyak daki, mandi 5 kali, hilang daki tu, habis daki tu. Maka la tayas min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diajak lawat di imam tadi membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Amalan yang kita amalkan tadi itu semuanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya ada dalil. Nabi SAW riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam hadis Sahih Bukhari bahawa zikir jahar itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis selesai salat memang zikir dalam keadaan jahar, bukan senyap-senyap, antok-antok yang aja. Itu bukan sunnah Nabi itu. Cek hadis dalam Sahih Bukhari. Ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Zikir jahar setelah selesai salat itu dilakukan di zaman Nabi. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis dalam Sahih Bukhari. Bukan diam-diam saya. Kau dalam masjid kini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, diam entok-entok aja. Bekok pulang keluar mau dia cek konyang aja, menyelusui aja sorang-sorang. Aku tinggal aja imam lah. Kadang dulu lah imam pergi ke kamarnya lah. Alah makmum lah untuk ni yang ni. Buka hadis dalam Sahih Bukhari. Ini salah satu amalan sunnah yang ditinggalkan orang hari ini. Zikir jahar ba'da salah. Zikir jahar setelah selesai salat, sunnah. Ini sunnah Nabi yang ditinggalkan orang termasuk hari ini. Oh, Makkah, Madinah, kenapa tidak ada zikir jahar siap salat ustaz? Orang tawaf. Tawaf orang tawaf wajib. Tawaf wajib ada tawaf sunat. Tawaf wajib ketika dia berihram, mengganggu mereka. Lebih baiklah tidak pakai zikir jahar. Madinah kenapa? Orang ziarah ke makam Nabi SAW. Lagian tidak ada satupun riwayat hadis yang menjadikan dalil mencontohlah kepada orang Makkah ke orang Madinah. Tidak ada. Nabi cuma menyuruh apa? Contoh diri Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Nabi. Nabi nak menyuruh kita mencontoh orang Arab. Kenapa? Bonde, kalau Nabi menyuruh kita mencontoh orang Arab, perangainya hampir-hampir jauh, tak jauh sama, apa, tak jauh beda dengan kita. Hampir-hampir sama jawab. Ada dinya menciloknya, ada dinya nan kurang ajarnya, ada dinya samalah sifat manusia sama. Nabi
Cuma Nabi mengatakan keutamaan kabilah Arab, ya ada. Keutamaan bahasa Arab, ya ada. Tapi Nabi tidak mengatakan mencontohlah kepada bangsa Arab. Tidak ada Nabi mengatakan dalam riwayat hadis Nabi SAW. Hadis kursi, membaca ayat kursi. Di dalam riwayat hadis apa kata Nabi? Man qara'a ayatul kursi. Siapa yang membaca ayat kursi fi aqbas salawatil mafruḍah, setelah selesai salat fardu, apa kata Nabi? La yamna'u haddukhulul jannah illa al-maut. Tidak ada yang melarangnya masuk surga kecuali setelah ia mati. Dijamin buat masuk surga. Maka imam tadi tu sayang ke jemaah. Diinginkannya jemaah ingin masuk surga, aku bacalah ayat kursi ko. Jadi mana imam-imam yang antok-antokan yang tu nak sayangnya ke jemaah tu. Bahkan kata masyaikh kami termasuk imam zalim kalau imam yang tak niat berzikir jahar. Karena dengan kita ko pak jujur boleh jujur aja pak. Awak ketika ketek dulu pak, alun tentu awak mengaji lah. Alun pandai baca Quran lah pak. Tapi Allahumma antas salam tu kita lah hafal dulu pak. Kenapa? Karena memang imam di masjid membaca itu. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis. Membaca Quran alun pandai waktu tu lah. Belum pandai baca Quran waktu itu. Tapi karena pendengaran lebih sering kita dengar, sehingga zikir-zikir tadi pun mantap dia. Sebuah malakah di dalam jiwa kita. Maka jadi ayat kursi dibaca. Taat sudah dijamin kita oleh Allah. Kata Nabi, la yamna'dukhulul jannah. Tidak ada yang melarangnya untuk masuk surga kecuali setelah ia meninggal dunia. Maka kalau ingin masuk surga, ingin apa ibu masuk surga? Iyo, tapi kini alun misalnya. Jadi apa cara? Mati lalu masuk surga begitu. Cuma matinya jangan lupa lo membaca ayat kursi. Ketika awak hidup di dunia, siap salat, jangan tinggalkan ayat kursi. Sesibuk apapun kita, umpama kita naik travel ke Padang atau ke mana, numpang salat kita di sebuah masjid atau di rumah makan, lah di kelakson dek sopir travel kok terlambat gitu. Namun siap selesai salat sambil berjalan, jangan tinggalkan istighfar satu, ayat kursi satu. Walaupunlah duduk di atas baca je ayat kursi itu. Rugi kita. Nabi sudah beri jaminan masuk surga ketika kita lah meninggal dunia. Enggak, hadis jelas. Engkau pilihannya kepada kita, nio surga, nio neraka. Kalau surga, kau kecik Nabi. Amalkan ni kau. Nabi yang menjamin. Nabi sadiqul wa'dil amin. Nabi tak pernah ungkir janji. Nabi selalu tepati janji. Tak pernah Nabi janjikan orang baca kursi masuk surga, jumpa kita nanti. Nah, begitu. Setelah itu terakhir, imam pun mengajak kita untuk bertahlil. Itu namanya zikir tahlil. Maka orang Jawa bilang tahlilan. Tak boleh tahlilan karena memang membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah zikir tahlil. Orang kita Sumatera bilang yasinan. Kenapa yasinan? Karena membaca yasin. Jadi tahlil la ilaha illallah. Yasinan membaca yasin. Nah, tahlil dibawakan kita oleh imam tadi. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadisnya sahih. Hadisnya dinukilkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Tankihul Qaulul Hadis fi Syarh Lubabul Hadis. Di awal kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa? Hadis riwayat Abi Hurairah. Man qala, siapa yang membaca la ilaha illallah, siapa yang membaca la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya sekali saja membaca la ilaha illallah, apa katanya? Faghafara lahu arba'ina kabair. Allah ampuni untuk orang tadi 40 dosa besar. Itu sekali pak membaca pak. Kalau ikhlas sekali saja membaca la ilaha illallah, kalau ikhlas 40 dosa besar Allah ampuni. 40 dosa besar. Dosa besar apa saja? Zina, riba, minum khamar, apalagi melawan kepada ibu bapa. Allah ampuni dengan sekali ikhlas membaca la ilaha illallah. Cuma kadang kita kan tak tahu kita di nomor yang keberapanya ikhlas. Entahkah di hitungan yang ke-10, apakah di hitungan yang ke-20, apakah di hitungan yang ke-25, apakah di hitungan yang ke-50 baru ikhlas. Maka itulah kita sebanyak-banyaknya membaca la ilaha illallah.
Di zaman sahabat Nabi dalam kitab Hayatus Sahabat, ketika sahabat Nabi setelah selesai salat itu membaca la ilaha illallah itu seperti pohon yang ditiup oleh angin. Pohon kayu ditiup oleh angin. Bergerak ni. Nah, makanya itu salah satu zikir, dianjurkan menggerakkan badan, menggerakkan kepala. Itu ada hadisnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada hadis dalam riwayat di dalam Hayatus Sahabah. Itu dicemoohkan oleh orang awam. Masa bergoyang-goyang sambil berzikir? Bukan bergoyang-goyang. Kalau bergoyang lain pula, di hati kau tangannya. Kok ya lain tu. Ikut enggak? Ikut sambil duduk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Hadisnya tengok dalam Hayatus Sahabah. Jelas hadisnya. Sahabat Nabi memang seperti itu. Seperti angin yang ditiup. Ditiup oleh apa? Seperti pohon yang ditiup oleh angin. Begitu dia. Jadi sahabat Nabi itu memang bergerak badannya ketika berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi goyang kecek kawan-kawan Wahaboy. Masa orang sufi ketika zikir goyang. Kalau goyang tu kan modeko di atas kau tangan. Ya, ada modeko kan. Jadi mereka ni sebenarnya mencemoohkan kita karena ketidaktahuannya dengan riwayat hadis. Kalau mereka faham dengan riwayat hadis, pasti mereka pun akan mengamalkan. Maka ada yang mengambil dari kiri ke kanan. Itu diantaranya mazhab, diantaranya tariqah Naqsyabandi. Dari kiri ke kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang dari bawah, dari pusat ke ubun-ubun, kemudian ke kiri, balik lagi ke kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada seluruhnya dalilnya. Bahkan ada yang dari pusat ke ubun-ubun, kemudian dari kanan dilemparkan ke jantung sebelah kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, so selagi kalimatnya jelas yang dibaca, selagi kalimatnya jelas dibaca dan dalam keadaan khusyuk, la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itulah lain yang dibaca orangnya. Begitu tiba di ujung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyalah. Di Riau kau sampai banyakan tu. Aduh di beberapa daerah, beberapa kabupaten, ambo diundang ceramah subuh. Datang subuh, tadi nak zikir. Awalnya santai, enak, kita pun menikmati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis dia T20 tu tinggi, koncang lah. Mulai naik speednya, entah gigi 2, entah gigi berapa nak tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin di kampung apa-apa ada je tak, cuman pura-pura ndak tentu pula dia lah nak apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih bisa kita ikuti Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 50. Dia T50, di situ ya nak. Tapi yang heran cuma nengok angok buyanya tu, pada buya merokok lah tu. Ya, terkontrol dia apanya tu, nafasnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tu kan lah hilang ha-nya tu. Awalnya dapat ha-nya tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa dia agak koncang, hilang ha-nya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu tiba di ujung mereka, kan di belakang tu kan ada hu tu Pak. La ilaha illallah hu. Kan hu kan. Hu tu pun hu. Amo saking penasaran dulu amo bawa itu tu masalah itu tu ke masyaikh dulu waktu tu di Sudan. Lah di Mesir tu di Sudan. Ada sebuah daerah di tempat kami jemaah zikirnya di ujungnya aja baca dia, tapi di penghujung pula hu. Jadi apa syekh kata muka syekh besok menjawab ke Cik William, dia lagi bila tu kitab menjelaskan tentang zikir hu. Nah, ada kitabnya tu. Ya, memang berbeza-beza pendapat ulama. Ternyata ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan dengan zikir hu. Ya, tapi kalau awak ni nak pandai jan buat-buat lo hu apa? Encaklah nan joleh-joleh aja kalimatnya la ilaha illallah dah selesai.
Jadi kata Nabi, sekali aja zikir la ilaha illallah ikhlas, maka apa ganjarannya? Allah ampuni 40 dosa gadang. Sehingga sahabat bertanya, "Failam tajid." Kalau ndak ada dosanya yang godang, ndak pernahnya maksiat besar, ndak pernahnya berzina, ndak pernahnya makan riba, ndak pernahnya minum khamar, berarti kan ndak adanya punya dosa godang. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Allah ampuni seluruh dosa kecilnya. Dosa kecilnya Allah ampuni. Kalaulah hendaklah pula ada dosa kecilnya, bagaimana? Nah, di situ bahawa seorang mukmin saudara kita bisa memberikan syafaat fali ahli, maka untuk keluarganya. Keluarga-keluarga kita yang masih dia solat, masih dia melaksanakan puasa Ramadan, insya-Allah mereka masih bisa untuk mendapatkan pertolongan daripada saudara kita. Makanya dalam doa itu kan jelas tu, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa Nabi ketika khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa orang muslim laki-laki perempuan, orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, maka oleh karena itu amalan yang kita amalkan subuh ni bagian daripada sunnahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkan selalu sunnah Nabi agar kita termasuk bagian daripada, pertama, orang yang mendapatkan syafaat Nabi, kedua, orang yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq.